Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya di sini akan melaksanakan tugas aksi nyata modul 2.3 tentang coaching. Nah, di sini saya ada rekan sejawat saya yang akan di-coaching oleh saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah sehat. Ya, mohon maaf Ibu, saya mau mengganggu sebentar, boleh Bu? Boleh. Nah, di sini saya akan mengcoaching Ibu ya Bu, tentang pembelajaran Ibu. Nah, di sini saya membawa lembar catatan percakapan pra-observasi ya Bu. Ibu, nama gurunya siapa? Bu Siti Saadah ya? Bu Siti Saadah, SPD. Mata pelajaran yang akan disampaikan Bahasa Indonesia kelas 7. Nah, waktu percakapannya nanti disesuaikan ya Bu, pas observasi. Baik. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang hendak Ibu capai nanti, apa tujuan pembelajaran yang akan disampaikan Bu? Baik, dari pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 yaitu saya ngambil bab 3 berkaitan dengan teks prosedur. Pertama, tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menganalisis serta memaknai informasi yang terdapat pada teks prosedur. Baik. Atau siswa dapat menyimak. Yang kedua, peserta didik dapat menulis teks prosedur sesuai dengan kemampuan seperti teks prosedur sederhana, kontekstual, atau protokol. Baik. Sudah Bu? Sudah. Baik, jadi Ibu di sini ada 2 tujuan pembelajaran yang akan nanti disampaikan pada waktu pelaksanaan observasi ya Bu. Ya. Baik, saya lanjutkan ya Bu ke pertanyaan berikutnya. Nah, untuk area pengembangan yang akan dihendak dicapai oleh Ibu pada saat observasi, apa yang akan dilaksanakannya Bu? Yaitu mengembangkan keterampilan berpikir kritis dengan cara menganalisis dengan melalui informasi. Baik. Jadi Ibu area pengembangannya itu menganalisis apa dari materi teks prosedur yang akan Ibu sampaikan di materi observasi nanti ya. Nah, selanjutnya strategi yang dipersiapkan apa saja untuk pelaksanaan observasi Bu? Strateginya. Nah, strategi pembelajarannya yaitu tatap muka. Ya. Contohnya dalam menyimak, saya memperkenalkan teks prosedur melalui demonstrasi langsung di depan kelas. Misalnya cara membuat minuman. Ya. Saya menjelaskan langkah-langkah dengan urut sambil menunjukkan alat dan bahan yang diperlukan. Oh, jadi strategi yang akan Ibu sampaikan nanti pas observasi, jadi memberikan contoh ya Bu Ya. Mengenai teks prosedur. Baik, selanjutnya Ibu yang terakhir ya, itu nanti ada catatan khusus ya Bu dari saya. Terima kasih Ibu atas waktunya, memberikan kesempatan kepada saya membantu mengerjakan aksi nyata ini. Terima kasih ya Bu ya. Ya, Mungkin pertemuan kali ini dicukupkan sekian ya Bu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan seterusnya kalian sehat ya. Terlebih dahulu Ibu akan absen dulu. Siapa yang tidak hadir di kelas ini?
Siti Saada sebagai guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Baik. Terima kasih ya Bu. Sebelumnya tadi saya sudah melihat pembelajaran Ibu di kelas dengan seru ya Bu. Nah, untuk saya mau melanjutkan ya Bu. Ada pertanyaan-pertanyaan sedikit. Saya akan melaksanakan pasca observasi ya Bu. Apakah tujuan pembelajaran yang Ibu rancang sebelum-sebelumnya apakah tercapai Bu di kelas tadi? Sebagian besar tujuannya tercapai. Jadi di sini siswa mampu menganalisis struktur teks prosedur. Ya. Contohnya seperti judul, tujuan, bahan, alat, dan langkah-langkah. Ya. Jadi sebagian besar ya Bu, hampir 90% Ibu tujuan pembelajarannya dapat tersampaikan kepada anak-anak. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah siswa aktif berpartisipasi selama pembelajaran Ibu di kelas tadi, Bu? Sangat aktif, tapi sebagian besar selama diskusi kelompok dan praktik. Namun ada beberapa siswa yang terlihat pasif Ya. dan enggan berbicara saat diskusi itu berlangsung. Seperti itu. Ya, baik Bu. Nah, tadi kan Ibu berkata ada sebagian anak yang pasif ya Bu. Seperti apa anak yang pasif dalam pembelajaran Ibu tadi Bu? Jadi kurang mendengarkan apa yang sedang dijelaskan. Nah, saya di situ menggunakan metode atau strategi pembelajaran yang paling efektif Iya Bu. dalam proses pembelajaran berlangsung. Nah, di situ saya menggunakan strategi demonstrasi dan diskusi kelompok, di mana siswa kerjasama untuk menganalisis teks prosedur yang meningkatkan pemahaman dan kolaborasi. Ya. Jadi tadi Ibu kan sebagian yang pasif ya Bu. Jadi diperbanyak metode ya Bu. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya itu tadi Ibu juga sudah menjawab ya, metodenya Ibu mungkin ya Bu 2, tapi bisa ditambahkan lagi ya. Nah, untuk strategi pembelajaran apa yang paling efektif selama proses pembelajaran Bu? Yang paling efektifnya menurut Ibu? Yaitu menggunakan strategi demonstrasi. Jadi guru itu memberikan contoh langsung tentang langkah-langkah dalam teks prosedur seperti itu. Ya, baik Bu, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya apa kendala yang dihadapi guru dan siswa selama pembelajaran? Sebagian besar kalau kendala bagi saya Ya. waktu yang terbatas untuk Ya. memantau dan memberikan umpan balik individu seperti itu, kesulitan melibatkan siswa pasif dan dalam diskusi. Ya. Nah, dari kendala mungkin dari kendala Ibu juga jadi kurangnya waktu ya Bu. Jadi kurang sedangkan waktu misalnya 20 menit, sedangkan tujuan pembelajaran harus selesai ya. Nah, tadi ada juga kendala yang dihadapi siswa selama pembelajaran ya Bu. Nah, apakah tindak lanjut yang akan Ibu laksanakan dari hasil pembelajaran yang Ibu hendak dicapai Bu? Baik, tindak lanjut yang akan saya lakukan yaitu peserta didik diharapkan dapat meningkatkan kompetensinya secara bertahap, baik secara akademik maupun praktik, serta lebih percaya diri dalam memahami dan membuat teks prosedur seperti itu. Ya, baik Bu. Mudah-mudahan ya kedepannya pembelajaran ini lebih baik lagi ya Bu, dan juga anak-anaknya dapat memahami apa yang diberikan kita kepada anak tersebut. Nah, apa perasaan Ibu selama tadi di kelas? Apakah menyenangkan atau ada unek-unek ya gitu Bu? Seperti apa Bu? Boleh diceritakan? Alhamdulillah Ibu sangat menyenangkan. Menyenangkan. Ya, tadi saya juga lihat ya Bu di pojok kelas gitu ya. Mungkin Ibu itu ngajarnya seru gitu, terus disukai juga oleh anak-anak, terus breakingnya juga seru ya Bu. Mudah-mudahan kedepannya kita bareng-bareng untuk melaksanakan pembelajaran yang lebih asik dan juga berpihak pada murid ya Bu. Mungkin itu
waktunya kepada saya untuk melaksanakan aksi nyata. Saya ya sudah membantu ya, seperti itu ya Bu. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu ditunjukkan.